Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bapak. Kelihatan ceria semua ya hari ini. Iya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, tunggu silakan. Berdoa, cukup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya, biar tahu siapa yang teman-temannya nggak berangkat ini. Ayo, Bapak absen dari absen awal ya. Tegar, Hadir, Bapak. Isna, Hadir, Bapak. Dika, Hadir, Pak. Afiodina. Hadir. Wah, alhamdulillah ini berangkat semua. Jadi ini tuh tandanya tuh mereka Anak-anaknya sehat, semangat mengikuti kuat untuk pembelajaran hari mengikuti ini. pelajaran. Oke. Ini Mas Tegar kok ceria sekali, Mas? Ada apa? Oh iya, kemarin habis ulang tahunnya. Selamat ya Mas Tegar. Terima kasih, Bu, Bapak. Ya, kita langsung aja ya. Nanti hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Ini ada di KD 3.40. 4. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar siswa itu dapat mendeskripsikan mengenai pengertian dari sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai Kisah. Selain itu, selain nanti anak-anak dapat memahami mengenai pengertian sejarah sebagai tersebut, nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nanti anak-anak juga bisa tahu nih dari pembelajaran hari ini, anak-anak nanti bisa menyebutkan contoh dari sejarah sebagai seni, kisah, ilmu, dan Peristiwa. peristiwa. Sudah dijelaskan oleh Ibu Tias bahwa materi kali ini itu ada 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sebagai seni. Tapi untuk pertemuan kali ini itu hanya 2 saja, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu. Ibu mau tanya dong, Bapak mau tanya. Ya. Ternyata sejarah sebagai kisah sama sejarah sebagai seninya kapan bahasnya? Nah, untuk sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai kisah nanti untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai kisah. Begitu. Oke, ya. Mas Dika, Bang Firau, ada apa ya? Ayo dong, konsentrasi dulu ya. Kita kan masih mau pembelajaran. Nanti boleh bermain, boleh ngobrol kalau sudah jam istirahat ya. Kenapa ada apa kok ribut-ribut? Mending Nah, sekarang Udah, jangan udah. aja biar semangat ya semua ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, nanti kalian jawab apa Pak? Siswa nyimak, guru senang. Sambil tepuk tangan, oke? Oke, sekarang 1. Konsentrasi. Siswa nyimak, guru senang. Siswa nyimak, guru senang. Siswa nyimak, guru senang. Semangat lagi kan, udah jargon, udah seger lagi. Iya. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, Ibu mau tanya dulu, untuk materi yang kemarin, yang kita sudah bahas kemarin, ada yang mau ditanyain lagi apa enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah Sudah paham jelas. semua? Sudah. Materi mengenai manusia dan sejarah sudah paham semua? Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut saja ya. Iya. Materi hari ini mengenai sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai Ilmu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak tuh cuma ingin mengingatkan kalian tuh jangan malu untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, karena kalau anak-anak tuh bertanya dan mengungkapkan pendapat tuh bagi Bapak dan Ibu tuh itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi Bapak sama Ibu tuh sangat senang gitu jika kalian
mengungkapkan pendapat dan bertanya. Jadi jangan malu-malu ya anak-anak. Iya. Jadi pembelajaran kita juga lebih aktif, interaktif antara guru dan Murid. siswa itu sudah terjalin. Jadi pembelajarannya itu sangat aktif itu menurut Ibu wah Luar bagus biasa. sekali, Iya, mantap. betul. Nah lanjut aja ya, materi pertama yaitu pengertian dari sejarah sebagai peristiwa. Nah sebelum Bapak menyampaikan, kira-kira ada yang tahu nggak sih sejarah sebagai peristiwa itu apa gitu? Saya Bu, Oh iya. sejarah sebagai peristiwa itu adalah berkaitan dengan kejadian, kenyataan, aktualitas yang telah terjadi pada masa lampau. Wah, beri aplaus buat betul yang dikatakan oleh Mbak Alfi. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu merupakan kejadian di masa lampau atau peristiwa di masa lampau yang tidak bisa terulang lagi di masa sekarang. Biasanya peristiwa sejarah sebagai peristiwa itu merupakan peristiwa yang penting. Adapun ciri-cirinya seperti unik dan berpengaruh besar. Iya betul. Kenapa kok bisa dikatakan unik? Karena peristiwanya itu memang terjadi satu kali itu saja. Walaupun kita ada peristiwa yang agak sama, tapi kemungkinan besar untuk waktunya, untuk orangnya, untuk tempatnya itu berbeda. Terus untuk yang sejarah sebagai peristiwa itu juga mempunyai ciri-ciri berpengaruh besar. Kok bisa ya berpengaruh besar? Ya bisa dikatakan begitu karena peristiwa itu mempunyai pengaruh di masa dulu dan hingga sekarang gitu. Peristiwa itu mempunyai dampak yang bisa dirasakan gitu loh untuk masyarakat luas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti peristiwa kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, Selain itu peristiwa tanggal 28 Oktober. Ayo peristiwa apa itu? Sumpah Pemuda, Sumpah Pak. Pemuda, sekali. Bapak. ada yang mau ikut Ibu enggak? Kita berperan. Jadi Bermain pembelajaran peran. kali ini kita harus bermain peran biar tidak diem aja ya. Kira-kira Biar- ada yang sukarelawan nggak? Ayo sini bareng sama. Negara mau maju. Wah, selamat. Ayo sama semangat sekali ya. anak Isna. Nah, ini Mbak Isna seorang pemuda yang pemberani. Jadi ini ceritanya Mbak Isna bermain peran menjadi pemuda pada masa dulu yang bersumpah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo Mbak Isna, silakan. Teman-teman juga ngikutin ya Bu. Ya harus. Ya. Oke. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. mengaku bertumpah darah satu Tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yeay, Tepuk tangan buat kita. bagus banget, berarti percaya dirinya itu sudah ada di dalam diri Mbak Isna ya. Tepuk tangan. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, sebelum Bapak jelaskan tuh, anak-anak ada yang tahu nggak sih pengertian sejarah sebagai ilmu itu apa? Nggak tahu Pak. Tahu Ibu. Oh iya, wow, Sejarah Mbak ya. sebagai ilmu itu sejarah yang mempelajari hal-hal aktual dalam bentuk penelitian dan kajian yang ilmiah. Wow, tepuk tangan dong. Nah, Bapak akan menambahkan ya sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah sebuah sejarah yang memiliki metode dan teori. Jadi sejarah itu harus memiliki metode dan teori sebagai acuan untuk membuat penulisan sejarah gitu. Kemudian materi yang kedua adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu kan ada 4, yaitu empiris, memiliki metode, memiliki teori, dan memiliki objek. Nah, kira-kira sebelum Bapak menjelaskan lagi, ada yang tahu nggak sih sejarah sebagai ilmu itu memiliki ciri-ciri empiris?
Oh ya, kalau nggak ada Bapak jelasin aja ya. Sejarah sebagai empiris adalah sejarah yang berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada di zaman dahulu. Nah, pengalaman tersebut itu direkam dan dijadikan sumber untuk penulisan sejarah masa sekarang. Kemudian itu sejarah sebagai memiliki objek. Sejarah sebagai ilmu memiliki objek, yaitu objek dari sejarah itu adalah masyarakat dan manusia. Tetapi dalam sejarah itu lebih menekankan kepada manusia dalam sudut pandang ruang dan waktu. Kira-kira yang dua lagi ada yang tahu nggak, anak-anak? Belum tahu, Pak. Ya udah, kamu tahu Bapak jelasin ya. Dua lagi itu adalah memiliki teori dan memiliki metode. Nah, itulah 4 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang kira-kira anak-anak tahu nggak sih contoh dari sejarah sebagai ilmu itu? Iya, Mbak Alfian tahu nggak? Nggak tahu tuh. Padahal tadi udah Bapak sebutkan loh, udah Bapak spoiler istilahnya tuh. Yang masuk-masuknya tadi loh. Apa ini, Pak? Itu loh teori maksudnya agama Buddha di Indonesia gitu. Nah, tadi kesimpulan dari yang sudah dibahas oleh Ibu dan Bapak, dan tadi Mbak Isna juga ikut bermain peran. Sejarah sebagai peristiwa itu terjadi hanya satu kali. Peristiwa itu terjadi di masa lampau dan mempunyai ciri-ciri unik dan serta berpengaruh besar pada lingkungan masyarakat besar. Contohnya seperti peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Peristiwa apa juga? Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, untuk kesimpulan, sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang memiliki teori dan metode. Teori dan metode itu digunakan untuk menulis sejarah lagi. Jadi penulisan sejarah itu tidak asal nulis, jadi harus memiliki metode dan teori. Nah, ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu adalah empiris, memiliki teori, memiliki objek, serta memiliki metode. Contoh dari sejarah sebagai ilmu adalah yaitu tadi teori masuknya agama Hindu Buddha, teori masuknya agama Islam. Nah, itulah kesimpulan dari materi pada hari ini. Apa ada yang belum paham? Ayo Mas Tegar tanya. Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Bu mau tanya, Bu. Pak. Iya, Alifah. Iya. Alifah silakan. Untuk sejarah sebagai peristiwa, ada contoh peristiwa lain nggak sih, Bu, yang terjadi di Indonesia dan itu pada masa kemerdekaan gitu, Bu? Ya ada kok, ada contoh lain dari peristiwa sejarah sebagai peristiwa itu, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi ketika golongan muda tuh mengasingkan golongan tua ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar golongan tua itu tidak terpengaruh oleh Jepang gitu. Karena itu tuh karena antara golongan tua dan golongan muda tuh terdapat perbedaan, di mana golongan muda tuh istilahnya tuh kayak pengen cepat merdeka, tapi kalau golongan tua itu masih memikirkan matang-matang agar tidak gagal. Nah itu. Bagaimana Mbak Alifah? Terima kasih, Pak, Bu. Ya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi apa enggak? Enggak. Sudah, Bu. Sudah paham semua? Jargon dulu dong, kan kayak loyo deh. Ya, ayo. Semuanya. Konsentrasi. Siswa nyimak guru senang, siswa nyimak guru senang, siswa nyimak guru senang. Semangat lanjutkan ya. Iya, semangat. Nah, selanjutnya kita juga akan Melakukan evaluasi. yang berupa mini games. Evaluasinya berupa games kok, tenang aja. Tahu nggak gimana? Ayo dong, ayo fokus dulu dong Kak Ibu Fokus. ya. Gimana ini Pak gamenya? Ini gamenya tuh namanya cang-kacang panjang. Nah, Ya nanti Bapak contohin ya sama Ibu Tias. Gini, nanti jika nanti yuk coba ya. Cang-kacang panjang yang panjang jadi. Nah, nanti ketika Bapak bilang panjang jadi, kalian jangan panjang, tapi Harus pendek, pendek. berlawanan. Oh. Soalnya nanti kalau anak-anak bilang panjang, nanti anak-anak suruh jawab pertanyaan. Gitu. Oh. Jadi harus konsentrasi. Gitu. ya. 1, 2, 3. Cang-kacang panjang yang panjang. Yang panjang, yang pendek, jadi. Kalau pendek, gimana pendek? Makanya gini. Berarti antara anak Isna sama anak Alifah. Ayo coba dua lagi. Dua. Yang
sebutkan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ada 4 ya Pak? Iya benar sekali, pintar. Yang pertama empiris, yang Satu. kedua teoris, yang Satu. ketiga metode, satu lagi objek. Perhatikan ya materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Iya. Ya, sekarang kuisnya masih ada satu lagi. Kuisnya masih sama kok. Satu lagi ya. Fokus ya. Fokus. 1, 2, 3. Cak-cak panjang, yang panjang, yang pendek, yang panjang, yang panjang, yang panjang, yang pendek. Jadi. Ini kenapa ya? Ayo. Saya Bapak Ibu. Jawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada 3 peristiwa sejarah sebagai peristiwa. Nah, tolong sebutin lagi sejarah sebagai Contoh peristiwa. dari sejarah sebagai peristiwa. Sumpah Pemuda serangan umum 1 Maret Oke. sama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana pembelajaran hari ini? Walaupun kita nggak bisa bertemu dengan kawan-kawan lainnya karena emang dibatasi, tapi tetap semangat ya untuk semangat, semangat, tetap jaga kesehatan, jangan main-main dulu, nggak boleh di rumah aja. Di rumah aja digunakan untuk belajar dan membaca materi selanjutnya biar besok tuh lebih paham lagi. Jadi ketika bapak nanya tuh langsung jawab. Jadi Nah. kayak jadi pembelajaran itu lebih interaktif, lebih bagus, lebih Nah, asik. untuk pekerjaan rumah. Oh my God. Nggak susah PR-nya. Perhatikan baik-baik ya. Dicatat. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai Bu mau hisab. tanya, tugasnya apa Bu? Nah, tugasnya kalian mencari sumber, membaca sumber mengenai sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai kisah. Untuk apa? Untuk apa ya? Memberikan pengetahuan lebih. Jadi besok kalau ibu mengajar, ibu menyampaikan materi, kalian sudah paham dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Begitu bukan Pak? Ya, kemudian ada tugas untuk keterampilan. Jadi selain tugas pengetahuan juga ada tugas keterampilan. Nah, tugas keterampilan ini tuh nanti kalian bisa membuat poster. Kalian tahu poster kan? Yang sering ditempel di Ya Kak. ya gitu sebuah informasi. Nah, kalian nanti membuat poster dengan isinya tuh mengenai sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai ilmu. Nanti kalian bisa ngirim di PDF yang sudah Bapak siapkan Google Drive-nya. Nanti Bapak share di grup WhatsApp grup. Tuh. Gimana anak-anak, sudah paham apa belum ini? Paham Pak Bu. Nah, pembelajaran kali ini sudah kita cukupkan karena waktunya sudah mepet. Waktunya juga kalian untuk istirahat, makan, sholat, dan lain-lain. Terima kasih ya untuk semangatnya hari ini. Besok-besok harus lebih semangat lagi ya. Iya Bu. Oke, Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga materinya yang Ibu dan Bapak telah sampaikan bisa dengan baik. Sebelum diakhiri, Marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, cukup. terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah aja. Oke? Oke Bu.